Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di Dana Recap. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik ya guys, dan senantiasa dikelilingi oleh orang-orang baik yang tulus dan enggak fake. Apalagi buat yang udah pada punya pasangan, pastiin pasangan kalian itu emang mencintai kalian apa adanya tanpa ada motif terselubung ya guys. Contohnya mungkin seperti minta mahar sertifikat rumah pas udah hamil 3 akan nikah. Ya, seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan merecap film seru yang berasal dari negeri India. Akan tetapi film kali ini akan berbeda dengan film-film India yang umumnya kita tahu. Karena jika biasanya kita identik dengan film Bollywood yang disertai dengan adegan film menyanyi dan menari di bawah hujan, maka film kali ini akan sangat jauh berbeda. Film kali ini menceritakan kisah usaha seorang ibu yang hendak menuntut balas kepada pelaku pemerkosaan putrinya yang malah dinyatakan bebas oleh hukum. Penasaran kan? So tanpa banyak bacot, mari kita langsung saja masuk ke recap filmnya. Dan seperti biasa, Mimin dengan segala kerendahan hati meminta kepada teman-teman buat support channel saya dengan cara subscribe, like, dan share video ini ya guys. Dan inilah dia, Mom. Di awal film, kita akan melihat proses belajar mengajar di suatu sekolah menengah di mana terlihat pemeran utama kita, yaitu Bu Devki, tengah mengajar matkul biologi. Namun di tengah proses belajar mengajar itu terjadi suatu hal yang tidak mengenakan, di mana salah seorang siswa bernama Mohit, ini bebenguknya, mengirimkan salah seorang siswi di sana yang bernama Arya sebuah video tidak senonoh. Mengetahui hal itu, Bu Devki mengambil ponsel kedua siswa tersebut dan tanpa ragu-ragu langsung membuangnya keluar jendela dan kembali melanjutkan pembelajaran. Setelah kejadian itu, kita beralih ke scene di mana Bu Devki tengah makan malam bersama keluarganya. Dan yang mengejutkan di sini yaitu Arya, salah seorang siswi yang juga HP-nya dibuang oleh Devki tadi pagi adalah anak tirinya. Jadi Bu Devki ini tipe guru yang tegas untuk memberlakukan aturan meski orang itu adalah anggota keluarganya. Pada malam itu terjadi sedikit kegaduhan ketika si Arya minta izin ke papanya buat pergi rayain malam Valentine bareng temen-temennya. Arya ini kesel karena si bapak tampak meminta persetujuan Bu Devki buat ngizinin Arya ini buat pergi. Karena ternyata meski sudah lama tinggal serumah, si Arya ini masih belum bisa nerima Bu Devki untuk gantiin mendiang ibunya. Dan Arya ini ngerasa kalau Devki nggak berhak buat ngatur-ngatur hidupnya, yang padahal pada akhirnya si Devki ini juga bakal ngasih kok. Tapi kan yang namanya seorang ibu, dia ini khawatir akan keselamatan si Arya, apalagi lokasi pestanya ini ternyata sangat jauh. Besok paginya si bapak ternyata harus pergi buat perjalanan bisnis ke New York untuk 10 hari. Dia pun percayain seluruh urusan rumah termasuk anak-anak ke si Bu Devki. Dan sebelum berangkat, si bapak juga udah sempat baikan sama Arya buat kejadian tadi malam. Tapi tetap dia juga minta ke si Arya buat coba buka hatinya untuk nerima Bu Devki. Dan pada hari itu juga Devki didatangi dua muridnya yang baru saja hendak memulai suatu bisnis. Mereka berdua datang buat ngasih parcel dan sekaligus buat ngucapin terima kasih buat dukungan yang sudah diberikan oleh Bu Devki selama ini buat mereka. Karena ternyata Bu Devki ini merupakan sosok yang memotivasi mereka berdua untuk bisa melanjutkan usahanya sampai kini. Singkat cerita, kini tibalah saat Arya untuk pergi ke pesta Valentine. Dia pergi bareng dua orang temannya yaitu Sapna dan Rishi. Sebelum berangkat, Bu Devki pesan buat mereka semua untuk tidak pulang terlalu malam dan bersenang-senang sewajarnya aja dan selalu untuk jaga diri mereka masing-masing. Setelah itu kita berpindah ke lokasi pesta yang ternyata diadakan di sebuah tempat yang mirip sebuah klub malam ya guys. Dan pada saat mereka tengah happy-happy berjoget, tiba-tiba saja Rishi ditelepon bapaknya buat pergi ke bandara. Dia pun segera ngasih tahu si Arya dan Sapna tentang hal itu. Tapi nanti dia bakal balik lagi buat jemput mereka berdua abis urusannya selesai. Setelah itu mereka berdua balik lagi buat joget-joget, sementara si Rishi pergi buat nyelesain urusannya. Di tengah pesta pora itu si Mohit yang juga ternyata ada di sana bareng gengnya nyoba buat deketin si Arya dan ngajakin dia buat dansa bareng. Akan tetapi si Mohit ini ditolak mentah-mentah sama si Arya. Si Mohit yang dapat penolakan pun balik lagi ke tempat tongkrongannya sambil kesel. Ngelihat si Mohit ini kesel, salah satu temannya yang namanya Charles, ini dia orangnya. Dia berencana buat ngasih Arya ini obat tidur yang dilarutin lewat minuman yang rencananya bakal dia kasih ke Arya.
Singkat cerita, Charles pun ngajak si Arya ini buat kenalan dan ngajak dia buat minum bareng. Akan tetapi, si Charles ini juga malah ditolak mentah-mentah sama si Arya. Dan minuman yang dia tawarin ke Arya yang juga udah dikasih obat tidur itu malah disambar sama si Sapna. Merasa gagal, si Charles pun balik ke ngedumel kesel ke tempat tongkrongannya. Setelah itu Sin kembali ke Arya dan Sapna yang berencana buat pulang. Akan tetapi si Sapna yang terkena pengaruh obat tidur tadi malah puyeng dan gak sadarkan diri. Arya pun ngebopong temennya yang udah teler itu ke kursi. Sementara dia pergi keluar buat nelpon taksi karena Rishi masih belum juga balik. Akan tetapi pas dia lagi di luar, tiba-tiba saja Charles sama salah satu temennya datang ngebekap si Arya. Si Arya nyoba buat berontak dan dia berhasil buat bikin si Charles cedera. Akan tetapi sungguh tak diduga, satpam klub malam yang ngelihat peristiwa itu malah ikut bantuin si Charles buat ngebekap si Arya. Karena ternyata si satpam rupanya adalah temennya si komplotan Charles ini. Singkat cerita, si Arya yang masih berontak dimasukin ke mobil yang dikendarai oleh si Mohit. Di dalam mobil, si Arya masih tetap berontak. Sampai akhirnya salah seorang dari mereka akhirnya mukul si Arya agar dia nggak berontak lagi. Dan setelah itu mereka pun mulai ngejalanin aksi bejatnya ke Arya sambil mengejek si Arya dengan berkata, "Kemana sekarang ibumu yang selalu ngebelain itu, ha?" kata si Mohit kepada Arya. Setelah itu komplotan Charles yang tampak telah selesai melecehkan si Arya, mereka membuang tubuh Arya di sebuah got pinggir jalan yang sepi dan meninggalkannya di sana. Di lain tempat si Devki terus-terusan nyoba buat hubungin si Arya ataupun teman-temannya. Akan tetapi tak kunjung ada jawaban. Karena tak kunjung mendapat jawaban, si Devki tengah malam nekat pergi ke tempat pesta Valentine itu berlangsung. Sesampainya di sana, Bu Devki langsung mencari keberadaan si Arya. Di sana juga kita bisa melihat sosok si Charles dan Mohit yang ternyata sudah kembali ke tempat pesta itu diadakan. Bu Devki nyoba tanya ke anak-anak muridnya yang juga ada di sana. Akan tetapi mereka semua nggak tahu di mana keberadaan Arya. Sapna dan Rishi juga sudah terlihat tidak ada di lokasi pesta. Dan karena hal itu Devki akhirnya memutuskan buat pergi ke kantor polisi untuk minta tolong. Akan tetapi setelah Bu Devki ngejelasin semua yang terjadi, si Pak Polisi malah bilang kalau untuk anak seumuran Arya, hal itu sering kali terjadi. Apalagi sekarang ini malam Valentine. Mereka ngira kalau Arya ini pergi bareng pacarnya. Akan tetapi si polisi tetap memproses laporan Devki dan berjanji akan mengabarinya kalau ada perkembangan tentang Arya. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Devki didatangi oleh seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang detektif yang akan siap membantu dirinya ketika nanti kasus Arya tidak bisa diselesaikan oleh polisi. Singkat cerita, pada keesokan harinya Devki ditelepon oleh pihak rumah sakit yang menginformasikan bahwa Arya kini tengah dirawat di rumah sakit itu. Devki pun seketika gas ke rumah sakit dan di sana ia harus menerima kenyataan ketika melihat keadaan Arya yang sudah dalam keadaan begitu memprihatinkan. Belum lagi ditambah dengan informasi dari dokter yang memberitahukan bahwa selain mendapat luka pukulan, Arya juga telah menjadi seorang korban pelecehan. Devki seketika sesak dan histeris ketika dokter memberitahukan kenyataan tragis itu kepada dirinya. Dan tak butuh waktu lama untuk membuat hal yang dialami Arya untuk menjadi sebuah berita viral. Bahkan pada saat ini polisi langsung mengirim petugas terbaiknya untuk mengusut tuntas kasus yang terjadi kepada Arya ini. Dan perkenalkan, ini adalah Pak Francis Matthew, seorang anggota kepolisian yang ditugaskan untuk mengusut tuntas kasus pelecehan Arya. Ia pun langsung menemui Devki di rumah sakit dan memperkenalkan dirinya. Ia berkata bahwa ia sangat membutuhkan keterangan dari Arya ketika nanti ia tersadar. Dengan kata lain, ia meminta izin kepada Devki untuk meminta detail lengkap tentang peristiwa pelecehan itu kepada Arya ketika ia nanti sudah sadar. Singkat cerita, di lain tempat terlihat Devki yang tidak henti-hentinya menemani Arya di tengah keadaan kritisnya itu. Hingga suatu hari, Arya sudah mulai kembali sadar. Akan tetapi, ia masih saja tak mau berbicara kepada Devki meski dengan semua yang telah Devki lakukan untuk Arya. Dan tibalah waktunya ketika si bapak pulang dan menemui putrinya. Reaksi yang ditunjukkan hampir sama seperti Devki ketika mengetahui apa yang terjadi kepada Arya. Dan pada saat itu jugalah Arya bersedia untuk memberikan keterangan kepada pihak polisi tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya pada malam itu. Segera setelah Arya membuat pernyataan, Pak Inspektur tanpa basa-basi langsung menangkap keempat orang tersangka. Jujur pada scene ini saya sangat puas ketika melihat pihak kepolisian yang tidak pandang bulu untuk menangkap para tersangka tersebut.
Singkat cerita, kini kita beralih ke proses persidangan yang saya yakin akan membuat Anda semua geram dan ngeringih. Karena entah bagaimana para tersangka dinyatakan tidak bersalah oleh hakim karena kurangnya bukti dan pengumpulan sampel yang ternyata sudah rusak. Tentu saja hasil persidangan itu membuat ayahnya Arya langsung ngamuk di dalam persidangan. Bahkan Pak Inspektur Kepolisian juga terlihat sangat geram dengan hasil keputusan pengadilan tersebut. Namun karena keputusan sudah final, maka tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membantu Depki dan Arya. Dan usut punya usut, hal itu terjadi karena ternyata salah satu dari para tersangka, yaitu Jagansing, ini orangnya. Dia adalah temannya Charles yang rupanya sudah terbiasa melakukan tindak kriminal. Sehingga ia tahu betul apa saja yang harus dilakukan ketika mereka semua sudah selesai melakukan tindakan kejinya kepada Arya. Dan seolah belum cukup menderita, ketika Depki dan si bapak sampai rumah, mereka dibuat panik karena Arya mengunci dirinya di kamar setelah mendengar hasil putusan keadilan yang disiarkan melalui televisi. Si bapak pun terpaksa mendobrak pintu kamar Arya, dan pada saat itu Arya tampak mengamuk ketika melihat Depki yang dimana Arya seolah menyalahkan semua hal yang terjadi pada dirinya kepada Depki. Depki seketika langsung merasa sangat terpukul melihat keadaan putri tirinya itu. Karena meskipun anak tiri, ia sudah berusaha mati-matian untuk menjadi sosok ibu yang baik untuk Arya. Namun pada saat ini Depki masih mencoba untuk bersikap rasional dan tidak membenci Arya untuk hal itu. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat Depki mengantar putri keduanya untuk pergi ke sekolah. Dan bagai tersambar petir di siang bolong, betapa terkejutnya Depki ketika melihat Mohit, yaitu salah satu tersangka pemerkosaan Arya, ternyata telah kembali bersekolah seperti biasa. Melihat hal itu, Depki langsung protes ke Pak Kepala Sekolah. Akan tetapi, pada saat ini kepala sekolah tidak bisa melakukan apapun terhadap Mohit karena mau bagaimanapun, pengadilan telah menyatakan dia tidak bersalah dan membebaskannya. Dan karena hal itu, Depki pun memutuskan untuk resign dan bahkan sampai memindahkan putrinya dari sekolah itu. Karena ia tak sanggup melihat salah seorang pemerkosa putrinya malah bebas berkeliaran di sekitarnya tanpa rasa bersalah. Yang dimana hal itu semakin membuat perasaannya menjadi semakin buruk. Dan di tengah keadaan emosi yang tengah hancur itu, Bu Depki teringat dengan detektif swasta yang tempo hari mendatanginya. Ia pun pergi menuju ke kantor Pak Detektif, dan sesampainya di sana, Bu Depki tidak perlu susah payah untuk menjelaskan tujuannya kepada Pak Detektif, karena ternyata Pak Detektif ini mengikuti kasus yang terjadi kepada Arya. Dan singkat cerita, di sini Bu Depki menemui Pak Detektif untuk meminta info personal tentang 4 orang tersangka yang memperkosa Arya. Pak Detektif pun menyetujui permintaan itu dengan syarat bahwa demi untuk keamanan masing-masing, mereka berdua harus seolah seperti orang yang tidak saling mengenal. Perlu diketahui, meski penampilan Pak Detektif ini seperti seorang pelawak, tapi kinerjanya sangatlah akurat. Terbukti dengan informasi pertama yang ia berikan kepada Depki, yaitu tentang si satpam tempat pesta Valentine diadakan yang juga ikut melecehkan Arya di malam itu. Namanya adalah Baburam. Pak Detektif memberitahu bahwa si Baburam ini wajib nongkrong di sebuah angkringan bar outdoor setiap Senin malam dan menjadi pelanggan terakhir di sana. Berbekal dengan informasi itu, Depki pun tampak pergi menemui kedua muridnya yang tadi kita lihat di awal film. Entah untuk apa, tapi kita akan segera mengetahuinya. Dan kini kita beralih ke Baburam yang tampak tengah mabuk-mabuk di bar yang diberitahu oleh Pak Detektif. Pada saat itu, ia yang tampak sendirian tiba-tiba saja digoda oleh seorang wanita yang berbadan bahenol untuk memasuki sebuah bajai. Baburam yang sejatinya adalah seorang pecandu seks tentu seketika tergoda dengan godaan nakal itu. Akan tetapi ketika ia sudah berada di dalam bajai, ia langsung disekap dan dibuat tak sadarkan diri oleh kedua wanita yang ada di sana yang ternyata adalah murid dari Bu Depki. Dan ketika terbangun, ia sudah menemukan dirinya tergeletak di sebuah pinggir jalan. Ia pun dengan sempoyongan berjalan pulang. Dan sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh istrinya yang mengomel karena ternyata si Baburam ini sudah 3 hari menghilang. Akan tetapi, Baburam yang masih sempoyongan lanjut jalan ke kamar mandi. Di sana ia hendak kencing.
Akan tetapi, saat itu ia langsung histeris karena ternyata ia melihat Mr. P-nya sudah tidak ada di tempat seharusnya. Dengan kata lain, ia telah dikebiri. Ia pun panik di dalam kamar mandi. Bahkan saking paniknya, ia terpleset dan jatuh dengan kepala membentur keran besi yang menyebabkan ia modar seketika di kamar mandi. Kematian Babu Ram langsung menjadi berita nasional yang dimana hal tersebut tentu membuat Arya sedikit bisa bernapas lega. Namun di lain sisi, hal tersebut juga membuat ayahnya Arya dicurigai oleh polisi. Bahkan untuk berjaga-jaga, polisi menugaskan seorang anggotanya untuk memata-matai si bapak. Scene kemudian beralih kepada Depki yang kembali melakukan pertemuan dengan Pak Detektif. Dan untuk kali ini, Pak Detektif memberikan Depki informasi tentang cara mematikan CCTV dan sebuah flashdisk yang berisi info tentang Charles dan Mohit. Singkatnya, mereka berdua ini adalah sepupu dekat, di mana Charles adalah seorang anak orang kaya yang sudah meninggal. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah mewah yang telah diwariskan kepadanya. Charles ini adalah seorang maniak party di mana ia secara rutin setiap malam minggu akan pergi ke sebuah klub malam dan menghabiskan malamnya di sana. Dan dia biasanya kembali pulang pada minggu paginya. Sedangkan Mohit ini adalah seorang anak yang kedua orang tuanya adalah pilot. Jadi dia sering ditinggal sendirian di apartemen oleh kedua orang tuanya. Charles dan Mohit ini sangat dekat satu sama lain. Bahkan mereka berdua saling memiliki kunci cadangan rumah mereka masing-masing. Dan Charles ini juga adalah seorang penggiat fitness. Dia bahkan memiliki gym sendiri di rumahnya. Dia mengkonsumsi segala macam bentuk suplemen untuk fitness, seperti whey protein hingga kreatin. Setelah mendapatkan informasi itu, Depki pun mulai menjalankan rencananya dengan memotong apel dalam jumlah yang sangat banyak dan memisahkan biji-biji apel tersebut. Singkat cerita, pada malam minggu Depki pergi mendatangi rumah mewah Charles yang saat ini tengah dalam kondisi sepi karena Charles tengah pergi berpesta. Dan singkat cerita, dengan tutorial yang diberikan oleh Pak Detektif kepada Depki, ia pun bisa memasuki rumah Charles tanpa ada hambatan. Dan yang menjadi tujuan Depki kali ini adalah untuk mencampur suplemen fitness milik Charles dengan ramuan biji apel yang telah ia racik. Setelah semua selesai, Depki pun langsung pergi dari tempat itu. Pada keesokan harinya seperti biasa, Charles kembali melakukan olahraga di ruang gymnya. Tentu disertai dengan minuman suplemen yang tanpa ia ketahui, suplemen itu telah dicampurkan sesuatu oleh Depki. Dan tak ayal, hal itu menyebabkan Charles keracunan. Ia tampak seperti mengalami stroke di mana ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan ia pun terkapar kaku tak berdaya. Hingga akhirnya ia ditemukan dalam keadaan sudah mulut berbusa oleh asisten rumah tangganya. Di lain tempat, si Mohit rupanya tengah ngeplay karena tengah menyeruput daun singkong haram di apartemennya. Namun ngeplaynya terganggu karena ia mendapat telepon dari ART-nya si Charles yang mengabari tentang keracunannya si Charles. Ia diminta untuk datang ke rumah sakit karena sekarang Charles tengah dalam keadaan kritis dirawat di rumah sakit. Si Mohit pun langsung OTW dan sungguh tak diduga, di depan bangunan apartemennya Mohit rupanya sudah ada Depki yang standby langsung memasuki apartemen si Mohit. Begitu si Mohit ini pergi ke rumah sakit tempat Charles dirawat. Di rumah sakit tampak para polisi juga datang mengusut kasus keracunan yang dialami oleh si Charles. Dan setelah penyelidikan, rupanya Charles ini keracunan sianida yang berasal dari biji apel. Dan tentu kita sudah tahu dari mana biji apel dan sianida itu berasal kan guys? Di tengah para polisi yang kebingungan, tiba-tiba saja Mohit mendapat telepon dari penjaga apartemennya yang berkata bahwa apartemennya mengalami kebakaran. Seketika Mohit ditemani oleh para polisi langsung gas OTW balik ke apartemennya. Dan ketika ia sampai di lokasi, polisi juga ikut masuk memeriksa apartemen si Mohit ini. Akan tetapi alarm kebakaran di apartemennya itu ternyata palsu. Dan pada saat itu Mohit sudah panik karena ia tidak pernah membersihkan apartemennya yang notabene adalah tempat ia sering ngeplay daun singkong haram. Tentu saja hal itu langsung ketahuan oleh para polisi yang memeriksa apartemennya. Akan tetapi yang lebih membagongkan adalah di apartemen Mohit, polisi juga menemukan seabrek apel yang bijinya sudah dihilangkan. Pak polisi pun langsung mengaitkan apel-apel itu dengan kasus keracunan Charles yang disebabkan oleh sianida biji apel. Ditambah lagi ketika laptop Mohit ini diperiksa, Pak polisi menemukan histori penelusuran internet yang berkaitan dengan cara-cara pembuatan sianida.
Dan dengan semua bukti itu, Mohit pun langsung dijadikan tersangka kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap Charles. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Ya, tentu saja itu adalah perbuatan si Depki yang rupanya telah mereka ulang proses pembuatan ramuan sianida di apartemen si Mohit. Dengan bukti-bukti itu, Mohit pun langsung dijebloskan ke penjara. Pada keesokan harinya, Depki pergi mengunjungi Charles yang terbujur stroke di rumah sakit. Di sana, Depki melakukan berbagai serangan psikologis kepada Charles. Charles hanya bisa terbujur kaku, tak bisa apa-apa ketika mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya kini adalah penyebab dari semua hal yang ia alami. Di lain tempat, keadaan psikologis Arya semakin membaik dengan tersebarnya berita tentang Mohit dan Charles di internet. Ia bahkan meminta kepada ayahnya untuk mereka bersama-sama pergi liburan. Si bapak yang mengetahui hal itu sangat bersyukur melihat putrinya yang trauma kini sudah ada kemajuan untuk kembali ke aktivitas biasanya. Kita kembali ke Bu Depki yang ternyata didatangi oleh Pak Polisi Matthew. Depki pun berusaha untuk bersikap tenang ketika ia berhadapan dengan sang polisi. Akan tetapi, di sini Pak Matthew ternyata sudah mencurigai Depki atas semua hal yang terjadi kepada para pelaku pemerkosaan Arya. Bahkan di sini Pak Matthew memperingati Depki untuk tidak melanjutkan aksinya itu. Terlebih lagi, pelaku terakhir yang ia incar yaitu Jagansing adalah seorang kriminal yang sudah terbiasa melakukan tindak kejahatan. Akan tetapi di sini Depki tetap konsisten dengan argumennya dan berusaha sebisa mungkin untuk menghilangkan kecurigaan si Pak Matthew. Singkat cerita, ketika sampai di rumah, tak bisa ia pungkiri bahwa Depki kini merasa sangat ketakutan atas peringatan dari Pak Matthew tadi. Akan tetapi, semua keresahan itu seketika hilang ketika sang suami memberitahukan kepada dirinya tentang Arya yang sudah mulai pulih dan meminta untuk pergi liburan. Singkat cerita, Bu Depki dan Pak Detektif kembali bertemu untuk membahas tentang Jagansing. Akan tetapi, pada saat ini Pak Detektif rupanya kesulitan untuk mendapat info tentang Jagansing ini. Jadi dia meminta waktu tambahan kepada Depki untuk informasi itu. Depki pun mengiyakan permintaan Pak Detektif dan ia meminta agar info itu bisa tersedia ketika nanti ia telah pulang dari liburan bersama dengan keluarganya. Depki juga memperingatkan si Pak Detektif bahwa polisi sudah mulai curiga dan memintanya agar semakin waspada dan berhati-hati kali ini. Dan setelah pertemuan itu mereka berdua kembali berpisah seolah tak terjadi apa-apa. Akan tetapi yang tidak mereka ketahui pada saat itu adalah si Pak Polisi Matthew rupanya berada di tempat yang sama dan mendengar semua pembicaraan antara Depki dan Pak Detektif. Dan tentu setelah mereka berdua berpisah, Pak Matthew langsung menangkap si Pak Detektif untuk diinterogasi. Proses interogasi berjalan kaku karena sampai akhir si Pak Detektif tidak mau mengaku tentang hubungan dirinya dengan Depki. Hingga akhirnya Pak Matthew sudah kehilangan kesabaran dan berniat untuk menggunakan kekerasan kepada detektif. Akan tetapi, ketika ia hendak melancarkan niatnya, Pak Kepala Kepolisian datang dan menyuruhnya untuk menghentikan investigasinya itu dan untuk segera membebaskan Pak Detektif. Setelah itu scene beralih ke Jagansing yang pergi menjenguk Mohit di penjara. Di sana Mohit berusaha minta tolong kepada Jagansing untuk mengeluarkannya dari sana dan sekaligus memperingatinya untuk berhati-hati. Karena Mohit ini curiga kalau ternyata ada seseorang yang menjebak mereka semua dan kini karena tinggal dirinya yang tersisa, ia memperingati Jagansing untuk tetap waspada. Akan tetapi si Jagansing ini hanya tertawa dan pergi meninggalkan Mohit yang memohon untuk diselamatkan. Setelah itu si Jagansing ini rupanya pergi menjenguk si Charles di rumah sakit. Di sana ia langsung terpukul melihat keadaan temannya itu. Ia berusaha berkomunikasi dengan Charles dan bertanya kepada dirinya apakah dia tahu siapa yang melakukan semua itu. Charles pun dengan seluruh usahanya berusaha untuk memberitahu kepada Jagan bahwa pelaku dari semua hal buruk yang terjadi kepada dirinya adalah Depki. Meski butuh waktu lama untuk paham, si Jagan akhirnya bisa ngeh kalau ternyata pelaku dari semua itu adalah Depki. Ia pun bersumpah akan membalaskan dendam sahabatnya itu kepada Depki. Setelah mendapatkan info tentang hal tersebut, nggak neko-neko si Jagansing ini langsung mendatangi rumah Depki. Akan tetapi, karena Depki dan keluarganya tengah pergi liburan, dia hanya menemukan penjaga rumah. Dan ketika ia hendak pergi dari rumah itu, ia menyadari bahwa ada seseorang yang membuntutinya. Tak lain dan tak bukan orang itu adalah si Pak Detektif.
Dan pada keesokan harinya ketika Pak Detektif baru saja masuk ke kantor kerjanya, ia dikejutkan dengan kedatangan Jagansing yang rupanya membuntuti dirinya sampai ke kantor. Dan singkat saja, Jagan di sini meminta informasi tentang keberadaan Depki saat ini. Akan tetapi, Pak Detektif memilih untuk bungkam dan tidak memberitahu si Jagan. Dan oleh karena itu si Jagan pun langsung menghajar habis-habisan si Pak Detektif. Namun meski telah dihajar sampai koyan, si Pak Detektif tetap tidak memberitahukan si Jagan tempat keberadaan si Depki. Dan karena hal itu, Jagan pun akhirnya memutuskan untuk membunuh si Pak Detektif pada saat itu juga. Setelah membunuh Pak Detektif, Jagan menggunakan HP si Pak Detektif untuk melacak villa tempat Depki dan keluarganya menginap. Dan sebelum pergi dari kantor Pak Detektif, si Jagan juga membersihkan TKP dan seluruh barang bukti agar tindakannya tak diketahui oleh siapapun. Akan tetapi, berita tentang pembunuhan kepada Pak Detektif rupanya telah diketahui oleh para polisi. Polisi pun segera menyasar TKP untuk mencari barang bukti yang mungkin bisa digunakan untuk mengungkap kasus kematian si Pak Detektif. Namun karena seluruh bukti telah dihancurkan oleh si Jagan, polisi hampir tidak mendapat petunjuk apa-apa di sana. Dan pada saat yang kritis itu Pak Matthew menyadari sesuatu. Dan rupanya itu adalah kacamata si Pak Detektif yang selalu ia gunakan setiap saat. Dan ternyata itu bukan tanpa alasan. Tapi itu karena kacamata yang ia gunakan ternyata memiliki kamera kecil yang selalu standby dalam keadaan merekam. Dan ketika Pak Matthew menyadari hal itu, ia pun langsung mengakses hasil dari rekaman kamera tersebut. Dan dari sanalah terlihat video dari awal pertemuan Pak Detektif dengan Depki hingga rekaman tepat saat si Jagan ini menembak dirinya. Setelah itu scene memperlihatkan keluarga Depki yang tengah berlibur. Di sini keadaan Arya sudah membaik. Tapi bisa dilihat juga dengan jelas bahwa saat ini ia belum pulih dari traumanya 100%. Bisa kita ketahui dengan melihat raut wajahnya yang masih saja gloomy. Kita singkat saja ke scene dimana tiba-tiba saja villa yang Depki dan keluarganya huni tiba-tiba saja mati lampu. Dan karena hal itu si bapak pun pergi mengecek ke saklar utama dari villa itu. Dan begitu ia sampai sana, rupanya kabel-kabel listrik di sana tampak telah sengaja disabotase. Dan yang lebih mengejutkan, rupanya semua itu adalah ulah si Jagan yang entah bagaimana kini telah berada di dalam villa itu. Dan pada saat itu si Jagan rupanya tanpa basa-basi langsung menembak si bapak. Setelah itu kita beralih ke Arya yang tengah menyalakan lilin karena listrik di villanya yang tak kunjung menyala. Dan seolah mendapatkan mimpi buruk, Arya kembali lagi harus melihat sosok yang telah memberikannya kenangan buruk dan tentu saja itu adalah si Jagan. Bahkan saking terguncangnya ia melihat Jagan, Arya sampai terpaku dan sesak tak bisa melakukan apa-apa. Dan tepat pada saat itulah Depki datang. Depki pun langsung menyuruh Arya untuk kabur dari sana sementara dia akan berusaha untuk menangani si Jagan. Pada saat itu, Depki berusaha untuk memukul mundur si Jagan sambil berusaha memanggil suaminya. Namun dengan perbedaan fisik yang sangat jauh, Bu Depki tentu dengan mudah bisa dilumpuhkan oleh si Jagan. Dan tepat saat sebelum Depki kehilangan kesadaran, si Jagan memberitahu Depki bahwa dia telah membunuh si Pak Detektif, begitu juga dengan suaminya. Setelah selesai dengan Depki, si Jagan pun langsung pergi mengejar si Arya. Akan tetapi, insting melindungi seorang ibu rupanya sangat kuat. Depki yang sempat kehilangan kesadaran rupanya telah tersadar kembali. Ia pun langsung pergi mengejar si Jagan. Akan tetapi sayang sekali si Depki malah kembali lebih dahulu dipertemukan dengan si Jagan. Di sini si Jagan pun kembali menghajar si Depki habis-habisan. Hingga pada akhirnya si Jagan tampak hendak akan membunuh si Depki. Akan tetapi tepat ketika si Jagan hendak menekan pelatuk pistolnya, Pak Matthew datang dan langsung menembak kaki si Jagan, yang menyebabkan ia langsung tersungkur dan pistol yang ada di tangannya pun ikut terlempar. Namun meski sudah ripuh, si Jagan ini sempat kembali melakukan perlawanan terhadap Pak Matthew. Hingga terjadilah perkelahian antara Pak Matthew dan Jagan. Singkat cerita, pada pertarungan itu terlihat Pak Matthew lebih unggul daripada si Jagan. Hingga akhirnya Pak Matthew pun memerintahkan Jagan untuk menyerah saja. Akan tetapi di saat bersamaan di belakang si Jagan, Depki telah bersiap untuk menembak si Jagan ini dengan pistolnya yang tadi sebelumnya terlempar. Melihat tindakan Depki, Pak Matthew berusaha untuk memperingatkan Depki agar ia tidak menembak si Jagan karena hal itu hanyalah akan membuatnya masuk penjara.
Namun Depki yang sudah dipenuhi dengan dendam berkata bahwa Jagan ini tidak boleh dibiarkan hidup setelah semua yang ia lakukan. Terlebih lagi ia telah memperkosa putrinya dan sekaligus membunuh suaminya. Dan pada saat itu, Depki yang sudah dipenuhi dengan dendam dan amarah benar-benar akan menembak si Jagan ini. Akan tetapi pada saat itu Pak Matthew berkata bahwa suaminya masih hidup dan saat ini ia tengah dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, Depki pun mengurungkan niatnya dan memilih untuk mematuhi perkataan Pak Matthew. Namun pada saat Depki telah mengurungkan niatnya untuk menghabisi si Jagan ini malah menunjukkan senyum liciknya. Sementara Depki ia kembali menangis mengetahui jika ini tak dihentikan sekarang, maka pemerkosaan hanya akan terjadi lagi dan lagi tanpa pernah berhenti. Melihat hal itu, Pak Matthew yang awalnya mencegah Depki kini malah menyodorkan si Depki senjatanya dan meminta Depki untuk menembak si Jagan. Si Jagan yang melihat hal itu langsung mencoba untuk mencari pembelaan dengan mengatakan kepada Pak Matthew bahwa Depki lah pelaku dari semua hal yang menimpa Baburam, Charles, dan Mohit. Akan tetapi, Pak Matthew yang sudah mengetahui semua itu malah semakin mendorong Depki untuk segera menghabisi si Jagan. Di lain tempat, Arya rupanya juga berada di sana dan mendengar bahwa semua hal yang terjadi kepada para pelaku pemerkosaan dirinya ternyata disebabkan oleh ibu tirinya yang tak pernah ia anggap, yaitu Depki. Seketika ia merasa luluh mengetahui bahwa orang yang tak pernah ia anggap akan nekat melakukan tindakan sejauh itu untuk dirinya. Lalu kemudian dengan berlinang air mata, Arya pun muncul dari balik pepohonan dan untuk pertama kalinya ia akhirnya mau memanggil Depki dengan sebutan ibu. Depki yang awalnya masih ragu-ragu untuk menghabisi si Jagan setelah ia mendengar Arya memanggilnya ibu, tanpa basa-basi langsung menarik pelatuk pistol itu dan menghabisi si Jagan hingga ia modar. Setelah semua itu, Arya pun langsung menghampiri Bu Depki dan memeluk Bu Depki dengan seluruh rasa sayang dan rasa penyesalannya atas semua yang ia lakukan terhadap Bu Depki. Depki tentu langsung membalas pelukan itu disertai dengan linangan air mata bahagia mengetahui bahwa kini ia telah diterima sepenuhnya oleh Arya untuk menjadi ibunya. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sampai main-main dengan murka seorang ibu. Sekian dulu untuk recap film kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton recap film ini sampai akhir. Dan sekali lagi, Mimin dengan rendah hati meminta kepada teman-teman buat support channel Mimin dengan cara like dan subscribe ya guys. Dan sampai jumpa di recap film selanjutnya. Tetap bahagia.